Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Muhlim, Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran SKI kelas 5 materi upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Ya, kita lihat ini adalah pokok bahasanya. Nah, dalam upaya Nabi Muhammad menegakkan kesepakatan dengan non-muslim ini ada 3. Yang pertama, Piagam Madinah sebagai kesepakatan perdamaian. Nah, yang kedua ada perjanjian Hudaybiyah sebagai komitmen damai Rasulullah dengan kafir Quraisy. Yang ketiga, Nabi Muhammad menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Ya, nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang Piagam Madinah sebagai kesepakatan perdamaian. Tentunya perdamaian yang ada di Madinah. Selanjutnya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan Piagam Madinah. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menemukan makna tersirat cara-cara upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan Piagam Madinah. Oke ya, kita lihat materinya. Piagam Madinah atau konstitusi kesepakatan perdamaian. Apa sih sebetulnya Piagam Madinah itu? Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Ingat ya, di Madinah itu tidak hanya orang Islam saja, di sana ada Yahudi juga, ya, ada Nasrani juga. Jadi di Madinah itu penduduknya tidak Muslim semua, gitu ya. Maka Piagam Madinah ini merupakan, sekali lagi Bapak ulang, Piagam Madinah merupakan kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Tentunya setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya, kita lanjut. Ini masih masalah Piagam Madinah. Merupakan dokumen yang menghargai hak-hak asasi manusia. Ya, ini dia
Piagam Madinah merupakan dokumen yang menghargai hak asasi manusia. Ternyata anak-anak, hak-hak asasi manusia itu sudah dicanangkan, diperjuangkan oleh Rasulullah jauh sebelum PBB membuat HAM, ya, hak asasi manusia, human rights, ya. Pada tahun 1948 human rights ini dideklarasikan oleh PBB di Paris, Prancis. Ya. Ternyata HAM ini sudah dibuat oleh Rasulullah jauh sebelum ada HAM oleh PBB. Rasulullah sudah membuat, luar biasa anak-anak Rasulullah itu ya. Dalam rangka untuk apa? Memberikan rasa aman dan damai dalam bernegara di Madinah. Tuh, ya, luar biasa. Selanjutnya, Piagam Madinah menjadi dasar bermasyarakat yang harus ditaati semua pihak. Ya, kesepakatan itu isinya harus ditaati semua pihak. Kalau enggak, ya tidak tercapai kedamaian, tidak tercapai kerukunan. Oke ya. Nah, Piagam Madinah menjadi dasar aturan atau konstitusi pertama di dunia. Nah, ini tadi buktinya. PBB itu baru belakangan, baru tahun 1945. Rasulullah udah tahun jauh sebelum PBB mengumumkan, ya, 1000 tahun yang lalu, ya, sudah membuat kesepakatan sebagai hak asasi manusia. Luar biasa. Nah, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat pengaruh Piagam Madinah terhadap kehidupan masyarakat di Madinah. Apa saja? Yang pertama, mampu mendamaikan dan mengikat berbagai kelompok suku dan golongan dalam masyarakat Madinah. Ya, dulu zamannya Rasulullah belum sampai di Madinah, suku itu saling berebut ingin jadi pemimpin. Apa yang terjadi? Ribut, perang, tidak damai, tidak rukun. Ya, kita ingat di Madinah itu ada beberapa suku, ada suku Quraish, suku Aus, Bani Nadir, ada Bani Quraiza, ada Bani Kunaika. Nah, ya. Jadi di sana waktu belum ada kesepakatan Piagam Madinah ini yang dicetuskan oleh Rasulullah, hidupnya masih saling berperang dan tidak rukun. Itu. Apa pengaruh berikutnya? Menyatukan umat Islam pendatang dari Mekah yang disebut muhajirin dengan penduduk asli Madinah secara umum yang disebut kaum Ansor. Ya, menyatukan umat Islam. Ya, jadi tidak lagi nanti ada pendatang dan penduduk asli. Jadi semua menyatu dalam bingkai umat Islam. Ya, bersaudara karena seiman, jadi tambah rakat, tambah rukun, jadi satu. Itu ya, menyatu. Berikutnya, pengaruh Piagam Madinah menjadi dasar aturan hidup bermasyarakat sesama bangsa Madinah. Tidak hanya sesama Muslim, juga menjadi aturan dasar hidup bermasyarakat dengan non-Muslim, hidup berdampingan. Ya. Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi umat Islam karena waktu itu umat Islam menjadi mayoritas. Ya.
Ya, hidup berdampingan dengan muslim sama dengan di negara kita. Di negara kita itu banyak juga non-muslim, banyak mayoritas muslim. Jadi kita tetap hidup berdampingan, rukun, dan tidak ada perpecahan, baik ras, agama, dan lain-lain. Nah, kalau di Indonesia diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu Indonesia, gitu ya. Di persatuan di Indonesia diikat itu. Ya, nah, tentu pedoman hidupnya adalah bagi kita yang hidup di Indonesia adalah Pancasila, yang ada 5 sila itu. Ya, itu pegangan hidup bagi orang yang hidup di Indonesia. Oke, lanjut ya. Setelah itu, anak-anak, di antara isi piagam Madinah adalah yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Ya, kedua belah semua pihak yang menandatangani piagam Madinah adalah satu bangsa, bangsa Madinah pada saat itu. Yang kedua, masing-masing kelompok suku bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Ya, ajaran Islam juga mengajarkan boleh bermasyarakat bersama, tapi dalam hal akidah masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, oke. Yang ketiga, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Nah, dalam hidup berbangsa, itu ya, apabila datang musuh dari luar Madinah, nah, semua kelompok harus saling bahu-membahu untuk membelanya. Jadi kalau umpama Islam dapat permusuhan dari luar, maka yang lain, kelompok lain harus membantu, atau sebaliknya. Itu ya. Selanjutnya nomor 4, kewajiban penduduk Madinah baik muslim, non-muslim ataupun bangsa Yahudi harus saling membantu dalam menjaga perdamaian. Yang tadi ya, perdamaian di Madinah dijaga bersama-sama oleh semua kelompok atau semua pihak. Yang kelima, mereka harus saling menasihati berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat antara satu dengan yang lain. Ya, tidak boleh saling menganiaya. Itu ya. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul di antara kelompok tersebut. Nah, Rasulullah sendiri yang akan menyelesaikan apabila ada masalah yang timbul di antara kelompok ya yang ada di Madinah. Ya, luar biasa. Di isi piagam Madinah ini benar-benar menyatukan, mendamaikan, menyelesaikan masalah. Ya, siapa pencetusnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya luar biasa, anak-anak, Madinah menjadi negara Islam pertama di dunia. Ya, baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Allah maha segalanya, namun keridhaannya tergantung dari ridhonya ayah ibu kita. Teruslah berbuat yang terbaik untuk orang tua kita agar selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selamat berpisah anak-anak. Tetap semangat, jangan lupa sholat, jaga badan tetap sehat, agar bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.